Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Revalina dari kelas 3A dengan NPM 24106311180006. Jadi, di mata kuliah birokrasi pemerintahan ini saya ingin menjelaskan dan ingin membahas mengenai patologi birokrasi dari hasil studi kasus yang telah saya buat. Jadi di sini saya mengambil judul efektivitas kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi di Kota Depok. Jadi berdasarkan studi kasus kinerja ASN di Kota Depok, permasalahan patologi birokrasi yang utama itu teridentifikasi adanya maladministrasi yang didorong oleh kepentingan politik dan inefisiensi serta adanya indikasi korupsi dari beberapa oknum. Nah, meskipun ASN secara kolektif itu dinilai sudah cukup efektif dalam pelayanan dan kerjasama serta disiplin waktunya, penyakit serius juga muncul atau tetap muncul ketika pelayanan ini menjadi diskriminatif, yaitu mendahulukan pihak-pihak yang menunjukkan adanya kegagalan dari integritas. Nah, patologi ini diperparah dengan perilaku buruk seperti penundaan layanan dan proses birokrasinya yang cukup panjang. Singkatnya, reformasi ini telah lebih baik, namun belum berhasil mengubah sisi mentalitas birokratnya, sehingga birokrasi masih belum adil dan bersih. Setelah reformasi tahun 98, semua direformasi, tetapi ada satu badan yang fungsinya atau kekuatannya dalam negara sangat dominan, tetapi sepertinya susah diintervensi. Itulah birokrasi negara. Sekarang masih dalam transisi dari birokrasi atau birokrasi aparatur negara yang regulation driven, yang birokrasi yang di drive hanya bisa bergerak kalau ada regulasi, kemudian mau menuju ke birokrasi modern, birokrasi yang dynamic. Apa yang kita perlukan kemudian adalah maka kita memerlukan semacam intervensi ke dalam sistem birokrasi dengan mengadakan sistem rekrutmen khusus, dan kemudian menyebabkan kita bisa menginsert pejabat-pejabat, orang-orang the best of Indonesia, orang-orang terbaik dari anak bangsa kita itu masuk ke layer-layer dalam birokrasi, menjadi bagian dari birokrasi. Untuk mengawasi pelaksanaan sistem merit ini dan menetapkan apa sanksi terhadap pelanggaran terhadap sistem merit, itu dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi dalam hal ini kita bisa mengatakan Komisi ASN diperlukan terus karena kita memerlukan reformasi birokrasi yang berjalan terus dan penyempurnaan undang-undang ASN itu dalam rangka mengoptimalkan apa yang sudah ada. Selanjutnya, untuk mengatasi penyakit birokrasi ini, reformasi birokrasi harus mengambil langkah-langkah sistematis dan tegas. Langkah kuncinya adalah penguatan efektivitas integritas dengan menindak tegas maladministrasi dan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan perubahan mendasar pada mindset dan etika kinerja dari ASN, yang dimana penilaian kinerja harus didasarkan pada kepuasan publik dan integritas yang tinggi, bukan hanya pencapaian target administratifnya saja. Serta fokus pada keadilan pelayanan, birokrasi dapat mewujudkan dirinya sebagai pelayanan publik yang bersih dan profesional.